Yang namanya teknologi konstruksi sifatnya terus berkembang seiring dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat di seluruh dunia. Di banyak tempat ada bangunan yang dibuat dengan konsep unik dan tak biasa yang mungkin hanya ada satu-satunya di dunia. Nah, aku akan ajak kamu melihat uniknya konstruksi yang ada di dunia. Di Norwegia, Highway E39 adalah salah satu jalur perjalanan terindah di dunia yang panjangnya itu 1.100 km. Ya, terindah di dunia, tapi tidak bagi orang Norwegia. Jalan ini justru dinilai menjadi hambatan. Di sana ada 7 fjord atau semacam lelehan gletser yang membentuk teluk. Di setiap fjord, pengendara harus menaikkan mobilnya ke feri untuk menyeberang. Karena itu butuh waktu 21 jam dari Kristiansand hingga ke Trondheim. Menghadapi masalah ini, pemerintah Norwegia membuat jembatan dan terowongan yang melintasi fjord tersebut. Nantinya rute ini bisa memangkas waktu 21 jam menjadi setengahnya. Nah, apa sih yang unik? Terowongan bawah airnya akan menetapkan rekor dunia sebagai terowongan yang dibor di bawah dasar laut fjord terpanjang dan terdalam di dunia. Terowongan ini punya panjang 27 km dengan kedalaman 319 meter dari permukaan air. Norwegia bahkan berencana untuk membuat terowongan yang bisa memanjakan mata dengan membuat penerangan setiap terowongannya. Salah satu terowongan yang tidak bisa dipasang di bawah dasar laut akan dibuat melayang di bawah permukaan air yang bakal dipasangi pengapung berjarak 249 meter. Jadi, kapal-kapal masih bisa melintas di atasnya. Nah, ini adalah teknik konstruksi pertama kalinya di dunia. Sekitar 50 pakar sudah melakukan simulasi secara terperinci mengenai kecepatan angin, arus longsor bawah laut, dan dipastikan aman. Hingga tahun 2025, proyek ini direncanakan rampung 33% dan diharapkan bakal selesai di tahun 2050 nanti. Soal biaya, fantastis, sekitar 558 triliun rupiah. Bayangan yang paling mungkin untuk menggambarkan proyek Highway E39 ini adalah terowongan tol bawah laut yang akan dibangun di IKN, tetapi dengan versi yang lebih canggih dan tentunya lebih panjang. Kalau jembatan ini mendapat predikat sebagai jembatan tertinggi di dunia. Tinggi jembatan ini mencapai 565 meter dari atas permukaan air dan panjangnya mencapai 1,3 km. Kira-kira tingginya hampir samalah dengan gedung 200 lantai. Saking tingginya, kalau kita melintas saat kabut, jembatan B panjang ini seperti melayang. Jembatan ini menghubungkan provinsi Yunnan dengan Guizhou di Cina. Yang mungkin sulit dipercaya nih, jembatan Bay Panjang ini dibangun di atas lembah curam dengan keadaan alam yang rumit. Jurang yang ada di bawahnya sangat dalam, jadi jembatan harus dibuat agar tahan terhadap angin yang kencang. Untuk itu, jembatan ini ditopang menggunakan kabel baja dengan maksimum jarak rentang 720 meter. Kabel baja inilah yang menahan beton tidak goyang, ditambah 2 tiang besar utama yang kokoh. Proses pembangunannya juga nggak berlangsung lama, hanya butuh 3 tahun. Dari tahun 2013 dan beroperasi di tahun 2016 dengan biaya konstruksi 1,98 triliun rupiah. Nah, yang juga nggak kalah penting di Pop Gengs, jembatan B Panjang ini berhasil memangkas waktu perjalanan yang awalnya 5 jam perjalanan menjadi hanya 2 jam saja. Karena berhasil memenuhi standar riset Kementerian Perhubungan Cina, pengembangan jembatan ini pun akhirnya meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah Nobel Jembatan. Tapi ada nih, jembatan yang menurut aku paling menakjubkan di dunia. Namanya adalah Port Canal du Start yang terletak di Belgia. Menakjubkan karena jembatan ini isinya air dan dibangun di atas jalan raya dan taman kota. Jembatan air ini punya panjang 498 meter, lebar 46 meter, dalamnya 7,1 meter, dan bisa menampung air sampai 80.000 ton. Kira-kira bebannya 8 kali lah dari berat jembatan pada umumnya. Wajar kalau jembatan ini adalah jembatan terberat di dunia yang fungsinya sebagai lalu lintas kapal. Lalu bagaimana cara membangun jembatan dengan berat 80.000 ton ini? Metode yang dipakai adalah incremental launching method. Metode ini banyak digunakan untuk proyek jembatan yang melintasi sungai dengan air yang dalam atau di atas jalan raya padat lalu lintas kendaraan.
Jembatan diperkuat oleh 13 benteng di tiap sisinya. Setiap kolomnya juga didukung oleh 9 tiang pancang berdiameter 1,5 meter. Tiang pancang ini didesain untuk bisa menahan beban hingga 6.000 ton. Dinding jembatan dibuat sangat tebal dan tahan akan air. Jadi setiap kolomnya menggunakan beton bertulang. Wajar kalau biaya konstruksi jembatan ini memakan biaya hampir 4 triliun rupiah. Yang juga harus kita masukkan dalam daftar konstruksi paling unik nih Pop Gengs. Ini dia nih, gedung tertinggi di dunia yang berdiri di atas tanah berpasir dan menantang angin Arab yang sangat kuat. Bagaimana gedung ini berdiri kokoh? Jawabannya adalah inti heksagonal yang tepat berada di tengah gedung itu. Pondasi dari Burj Khalifa terbuat dari 12.500 beton berkualitas tinggi dengan 192 tiang berdiameter 1,5 meter dan dibangun dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Lantai dasarnya dirancang sebagai penahan gedung ke tanah. Meski dinding luar gedung adalah kaca, aluminium dan baja, hal tersebut tidak mempengaruhi gedung. Burj Khalifa juga dirancang tahan gempa hingga 6 skala Richter di bawah peredam di setiap lantai. Peredam memungkinkan gedung bergetar akibat gempa tanpa menyebabkan kerusakan. Biaya pembangunan juga nggak main-main, menelan biaya 21,3 triliun rupiah. Nah, sementara di Turki ada nih bandara dengan teknik konstruksi yang unik dan modern. Bandara ini bernama Istanbul New Airport. Bandara Istanbul New Airport adalah bandara terbesar di dunia dari segi lalu lintas penumpangnya. Yang menarik adalah menara air traffic control-nya dengan desain berbentuk tulip. Tingginya mencapai 90 meter dan luasnya 6.000 meter persegi menjadikannya menara terbesar di dunia. Menara ini bahkan memenangkan International Architecture Award pada tahun 2016 sebagai proyek infrastruktur masa depan. Proyek ini menelan total biaya 186 triliun rupiah dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Salah satu konstruksi unik lainnya nih adalah Stadium 974 yang dibangun Qatar pada Piala Dunia kemarin. Ini adalah stadion pertama yang bisa dibongkar pasang dengan biaya pembangunan sebesar 10,8 triliun rupiah. Uniknya, stadion ini dibangun menggunakan 974 kontainer, makanya namanya Stadium 974 atau Stadion 974. Ide stadion bongkar pasang dibuat karena dalam banyak edisi Piala Dunia nih, stadion yang udah kepake banyak telantar karena besar biaya perawatannya. Jadi, ini adalah contoh stadion jangka panjang yang bisa dipasang kembali di tempat lain. Yang menarik juga adalah tempat duduk mangkok stadion dirancang berventilasi alami, jadi nggak perlu tuh menggunakan AC. Karena bisa dibongkar pasang, beberapa jam setelah pertandingan Brasil melawan Korea Selatan berakhir, stadion ini langsung dibongkar. Rencananya, Amerika Serikat akan membangun kembali stadion ini saat Piala Dunia mendatang.